Di video sebelumnya, gue udah ngejelasin masalah introspeksi diri. Nah, di video kali ini, gue akan ngelanjutin terkait hal itu. Cuma sebelumnya mau nanya dulu, dari video tentang introspeksi diri tuh udah ngebantu kalian belum sih dalam menyikapi kepribadian kalian? Gue harap udah ya, meskipun nggak banyak. Ketika kalian introspeksi diri, mungkin buat sebagian orang justru muncul masalah baru yang belakangan ini, rumornya sebanyak 73% terjadi pada usia antara 25-35 tahun dan 52% pada usia 45-55 tahun, yaitu overthinking. Nah, di video kali ini gue akan coba mengulasnya. Sebelum gue lanjutin, boleh siapin kopi kalian dulu untuk naikin mood biar tambah mantap ngedengerinnya. Oke, kita mulai. Jadi, kalau menurut gua, overthinking itu adalah proses berpikir dalam waktu lama yang mengakibatkan kondisi tubuh dan psikis jadi labil. Hal ini selaras dengan definisi oleh Merriam-Webster pada tahun 2020 bahwa overthinking adalah tindakan yang dilakukan seseorang untuk berpikir terlalu banyak tentang sesuatu atau terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan dan menganalisis tentang sesuatu. Lalu, apa sih sebenarnya yang nyebabin orang tuh jadi overthinking? Dua hal pokok yang menjadikan orang menjadi overthinking adalah yang pertama, perilaku pasif yang muncul akibat overcontrolling dari orang tua. Yang kedua yaitu stres, trauma, maupun kejadian negatif yang pernah dialami di masa lalu. Lalu, apakah sama antara overthinking dan cemas? Bila diambil dari definisi umum keduanya, maka memiliki makna yang sama, yaitu melibatkan aktivitas berpikir negatif yang berlebihan. Namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Dikatakan overthinking adalah jika yang dipikirkan secara berlebihan adalah hal yang sudah dilakukan. Sedangkan disebut kecemasan jika yang dipikirkan berlebihan adalah sesuatu yang akan terjadi di waktu mendatang. Hal ini biasanya diikuti dengan pertanyaan bagaimana jika terjadi hal yang salah, atau bagaimana jika hal yang diharapkan tidak terjadi. Pertanyaan berikutnya, apakah overthinking bahaya buat kita? Overthinking dapat mengambil sebagian besar energi kita yang berdampak mengurangi kemampuan kita dalam membuat keputusan. Dia juga dapat mengekang kita dan meningkatkan resiko kecemasan. Overthinking juga membangunkan kita di tengah malam dan mencegah kita untuk tidur kembali. Dia juga mudah membuat kita marah dan sulit untuk konsentrasi maupun fokus. Singkatnya, menurut Roy pada tahun 2020, ada 10 hal efek yang diakibatkan karena overthinking. Kecemasan, depresi, ketakutan, stres, kelelahan, kebimbangan, konsumsi obat-obatan terlarang, kesendirian, kesulitan tidur, dan bunuh diri. Jadi gimana? Pemaparan gue bisa diterima kan? Intinya tuh di sini. Gimana sih cara ngatasinnya? Oke, agar kalian gak jadi overthinker, maka ada beberapa hal yang bisa kalian coba. 1. Berpikirlah realistis. Jangan terlalu tinggi dalam mematok ekspektasi kalian. Yang kedua, tidak memaksakan diri. Maksudnya, akui saja jika memang ada hal yang kalian tidak bisa. Pelajari semampunya dan konsisten memperbaikinya. Yang ketiga, mencoba tidak berharap penuh kepada unsur di luar diri kita. Artinya maksimalin potensi di diri yang kalian punya. Karena sebenarnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Mulai dari adanya rasa malas, suka menunda, atau bahkan malah udah menyerah dengan keadaan. Kuncinya, jika kalian punya niat baik, segera lakukan. Jangan berpikir dua kali. Yang keempat, mengolah rasa atau keadaan jiwa kita sebaik mungkin. Caranya dengan mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Berpikir positif, dan yang paling penting, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita adalah tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kembali ingat ke konsep dasar kehidupan, bahwa kita adalah makhluk, dan semua peristiwa yang terjadi pasti atas izin pencipta makhluk tersebut. Mungkin saat ini kita menganggap sebagian takdir sebagai belenggu, namun yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah salah meletakkan takdir yang terjadi kepada hambanya. Gue punya satu cerita dari salah seorang santri pondok di Tulungagung. Ia bernama Wali Paidi.
Suatu ketika muncul perasaan gundah di hatinya dan berniat ke Tulungagung untuk sowan ke Mas Kiai, guru mursyid Wali Paidi. Dia sudah geram ketika banyak yang melaporkan kepadanya kalau sekarang banyak murid Mas Kiai kesana kemari menjual nama Mas Kiai untuk kepentingan pribadi. Singkat cerita, Mas Kiai mengajak Wali Paidi untuk ngopi. Wali Paidi dan Mas Kiai duduk satu meja. Wali Paidi belum berani mengutarakan niatnya ke Mas Kiai. Baru setelah pesanan kopi datang dan Mas Kiai mulai menyeruput kopi dan menyalakan rokok mildnya, dari rumah saja di, Mas Kiai mendahului bertanya. Iya Mas Kiai, jawab Wali Paidi. Begini di, kadang Allah menguji hambanya dengan mendatangkan orang yang berniat menipu kita. Apakah kita akan terusik dengan hal tersebut atau tidak? Seyogyanya, kita dalam menata hati tidak boleh membedakan siapapun yang datang kepada kita. Hati kita tidak boleh kemasukan sifat benci ataupun tidak suka kepada siapapun, kata Mas Kiai. Setelah menghisap rokoknya, Mas Kiai berkata lagi, Allah mengujiku dengan mendatangkan murid yang suka menjual namaku, suka meminta atas namaku. Dalam hal ini tidak boleh sedikit pun dalam hatiku ada rasa benci atau tidak suka terhadap mereka. Karena Allah lebih berhak memutuskan apa yang dikehendakinya. Aku hanya membimbing mereka. Kadang Allah mengirim orang untuk menipuku. Apakah hatiku sedih dengan uang ratusan juta yang raib karena ulah mereka? Apakah hatiku akan benci kepada mereka? Ini semua ujian di. Kadang, untuk menghajar nafsuku, aku malah memberi uang kepada mereka yang pernah menipuku. Kita harus menjaga hati kita, jangan sampai kemasukan sifat-sifat tercela. Wali Paidi pun menunduk, dan tanpa bisa dicegah, berlinanglah air matanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share ke kalian. Jika ada yang kurang tepat atau mungkin kritik dan saran, langsung aja taruh di kolom komentar. Mengidap overthinking, resepnya selehno kabeh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gue Riko, salam dari Sin.